Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama IHSG. IHSG hari ini terkoreksi tipis 0,28% ditutup di level 7174. Yang dimana hari ini itu hari pertama foreign melakukan outflow dan outflow itu lumayan besar ya, sekitaran 500 miliar. Tapi dibandingkan dengan inflow yang terjadi sebulan terakhir, outflow hari ini hanyalah sedikit teman-teman, cuma sedikit saja. Nah, kemudian kemarin itu pemerintah kita resmi menaikkan harga Pertalite ke 10.000 per liter kalau nggak salah ya. Nah, terus apa sih kira-kira dampak dari kenaikan harga Pertalite ke ekonomi kita? Pertama, nah dengan naiknya harga Pertalite itu akan menurunkan daya beli masyarakat. Ya, of course. Karena dengan naiknya harga Pertalite, masyarakat itu akan cenderung untuk ngirit lah istilahnya. Karena otomatis dengan naiknya harga BBM, barang-barang pun juga akan mengalami kenaikan ya. Harga barang-barang, bahan baku pokok itu akan mengalami kenaikan. Terus yang kedua apa? Yang kedua, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi. Ya, kenapa meningkatkan inflasi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, naiknya harga BBM itu akan menaikkan juga harga bahan baku pokok, makanan, dan lain sebagainya. Nah, dengan naiknya bahan baku pokok, sedangkan gaji kita nggak naik, UMR kita nggak naik, maka uang kita itu harganya akan semakin menyusut. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa? Yang ketiga, itu akan berdampak positif terhadap neraca dagang kita. Kenapa? Karena kan beban subsidi itu dihilangkan, ya sedikit dihilangkan, maka itu akan berdampak positif terhadap neraca dagang kita. Nah, dampaknya terhadap IHSG itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kenaikan harga BBM itu untuk saat ini ya, untuk saat ini nggak akan terlalu berdampak buat IHSG. Ya, secara teknikal pun hari ini IHSG turun itu emang karena dia nyentuh resisten dan turunnya itu masih turun yang wajar ya. And then kalau seandainya besok-besok lanjut turun, maka potensi ketahan di 7076. Nah, jeleknya kalau ini dijebol, maka ada potensi untuk penurunan lanjutan. Kalau kita seorang trader ya, posisi IHSG seperti ini sebenarnya posisinya kurang menarik teman-teman ya. Kenapa? Kalau saya definisikan IHSG dalam satu kata, saya bisa bilang begini, IHSG saat ini mau turun segan, mau naik pun nggak mampu ya. Dia turun mentok-mentok cuma sampai 7076, nggak mampu turun lanjut sampai membuat swing low and then rebound. Nah, kalaupun naik itu ketahan di resisten. Jadi kalau seperti ini terus, ya ada potensi ini akan sideways cukup lama ya, maybe seminggu, 2 minggu, atau sebulan ke depan akan sideways seperti ini ya, kalau naik turun seperti ini terus. Oke, jadi untuk saat ini pilihan saham saya masih sama teman-teman ya, saham second liner ke third liner. Untuk blue chip itu cuma beberapa aja yang menarik. Oke, and then saham-saham yang kita bahas kemarin ke 6-6-nya itu hari ini rata-rata koreksinya bagus. Saya ada entry satu saham ya yang saya bahas kemarin. Kemudian untuk hari ini itu akan saya bahas pertama BBYB. Nah, BBYB itu kalau nggak salah minggu lalu pernah saya bahas BBYB ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya lupa ya.
Nah, di mana waktu itu saya bilang BBB ini ada pattern rising wedge dan ada potensi untuk mengalami penurunan lanjutan. Yang di mana 2 hari yang lalu BBB itu tepat rebound di target dari penurunan kita, yaitu 1200 ya. And then ini ada 2 candle rebound, walaupun reboundnya masih dengan volume yang tipis. So untuk saat ini, kalau teman-teman tertarik ya untuk entry BBYB, maka area sekarang itu menarik untuk teman-teman cicil perlahan sampai last support di 1130. Nah, dari harga sekarang ke 1130 itu sekitaran 10% lebih, teman-teman. Jadi strategi yang bisa kita gunakan adalah cicil perlahan ke bawah ya, pasang bid di beberapa antrian. Misalnya teman-teman pasang 20% sekarang, kemudian di bawahnya lagi pasang 20%, dan di 1150 itu teman-teman bisa pasang sisanya ya. And then kalau jebol 1130, teman-teman bisa consider untuk cut loss terlebih dahulu ya. Nah, BBYB ini juga ada katalis yang dimana Q3, kalau nggak salah ya, Q3 tahun ini BBYB akan kembali melakukan right issue ya. Jadi kalau melihat right issue sebelumnya BBYB secara selalu ditarik naik, maka ada potensi right issue hari ini juga ada potensi dia ditarik naik. Ada potensi teman-teman ya, belum pasti apakah dia akan naik atau enggak. Jadi menarik buat teman-teman yang mau spek buy di BBYB ini. Oke. So itu untuk BBYB. Jadi cukup oke juga. Kemudian ada Saratoga. Nah, Saratoga itu pernah kita bahas kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, saya lupa. Seminggu sampai 2 minggu lalu ya. Nah, waktu itu kita bahas Saratoga di sini pada tanggal 11 Agustus 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan beli di box kuning ini ya, di range 2600 sampai 2500. So, kalau kita perhatikan Saratoga ya, terakhir kali kita bahas dia sempat naik 2 candle, habis itu kapan top di MA 200 ya. Di sini juga bertepatan dengan resisten downtrend line ya. Ini ada resisten downtrend line yang menahan kenaikan dari Saratoga waktu itu. Nah, kemudian habis itu ada kurang lebih seminggu dia turunnya itu dengan volume yang relatif rendah, teman-teman, dan habis itu hari ini dia rebound dengan volume yang lumayan. So ini menurut saya lumayan menarik kalau teman-teman tertarik ya untuk beli Saratoga. Kalau teman-teman tertarik, di harga sekarang sampai 2500 itu adalah harga beli ya. Nah, dari harga sekarang ke 2500 itu sekitaran 6-7%. Jadi kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, better spare cash lebih ya. Mungkin 50% di harga sekarang, kemudian kalau turun lagi sampai 2500, teman-teman bisa add 50%-nya di situ ya. Kalau teman-teman mau langsung geblek di harga sekarang, ya pertimbangkan risk sekitar 6-7%. Oke. Itu untuk Saratoga, ini lumayan menarik dan ada chance untuk break dari resisten downtrend line-nya ini. Kalau dia break dari resisten downtrend line-nya ini, maka dia juga ada potensi ngelewat dari 2800. Ya, itu untuk Saratoga. Jadi Saratoga lumayan oke dan lumayan menarik juga buat teman-teman perhatikan. Kemudian ada BP ya. BP ini sebelumnya pernah kita bahas juga, teman-teman ya. Sebelumnya pernah kita bahas juga, sebelumnya pernah memberikan cuan yang lumayan ya. Sebelumnya kita pernah sarankan entry di sini dan di sini kalau nggak salah ya. Nah, terakhir kali saya bahas BP itu ada potensi membentuk
pattern head and shoulders yang dimana dia punya neckline di 180. Kalau itu jebol, maka ada potensi penurunan lanjutan. Nah, ini masih sama teman-teman ya. Ini masih sama untuk BP. Sekarang itu posisinya cukup krusial, yang dimana kalau seandainya ini BP jebol dari 180, itu ada potensi untuk turun sampai 150-an lah ya. Tadi untuk saat ini strategi saya adalah buat teman-teman yang udah punya MACD dari bawah sini, di bawah 180 teman-teman bisa pertimbangkan untuk jual dulu, trailing stop dulu ya. Kalau teman-teman yang baru mau entry, tunggu di ribuan dulu teman-teman. Menurut saya di harga sekarang itu cukup risky kalau teman-teman mau entry BP ya. Kenapa? Ini ada potensi untuk dijebol ya, dan kalau ini jebol, apalagi jebol dengan volume gede, maka turunnya bisa agak dalam teman-teman ya. Oke, tapi selama dia masih ketahan di situ, BP masih oke dan masih layak buat teman-teman hold. Oke, itu untuk BP teman-teman ya. Kemudian saham berikutnya ada ACST. Ini saham seperti yang saya bilang sebelumnya, beberapa hari yang lalu saya entry saham ini ya, kalau nggak salah di sini ya, 22 Agustus 2022 saya entry ACST dan masih belum jalan teman-teman. So far masih belum jalan, tapi menurut saya pribadi ini menarik ya, ini menarik, masih cukup oke. Kenapa menarik? Pertama, kalau kita perhatikan dari segi tren, ini ACST udah downtrend cukup lama ya. Ini udah downtrend cukup lama. Kemudian seminggu terakhir dia ada break pattern double bottom dengan volume yang gede. Ini perhatikan ya. Volume dia break itu volumenya paling gede, teman-teman ya. Habis itu dia nyentuh resisten di 200 dan kemudian koreksi. Perhatikan volume dia koreksi, teman-teman ya. Naik dengan spike volume, kemudian koreksi dengan volume yang kecil. Maka ACST ini menurut saya menarik ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik dari harga sekarang ya 186 sampai 180 itu teman-teman bisa manfaatkan untuk beli ACST. Ya, 186 sampai 180 itu area beli. Kemudian kalau seandainya dia jebol dari 180, teman-teman bisa pertimbangkan untuk exit. Atau kalau teman-teman porsinya masih kecil, baru entry misalnya setengah porsi, bisa averaging down di 170 ya. Ini ada dua support yang berpotensi menahan penurunan dari ACST. Yang pertama di 180, kemudian berikutnya ada di 170. Itu ada dua support penting ya untuk ACST itu sendiri. Jadi menurut saya pribadi ini masih menarik, dan melihat tren-tren saham-saham konstruksi lainnya, maka bisa jadi ACST juga ada peluang untuk rebound dan reversal. Oke. Itu untuk ACST teman-teman ya. Kemudian ada BRMS. Finally ya, BRMS ini akhirnya mulai jalan teman-teman ya, setelah sekian lama menunggu. Oke. Terakhir kali saya bahas BRMS itu kalau nggak salah semingguan yang lalu ya, saya lupa seminggu atau 2 minggu yang lalu, yang dimana waktu itu saya sarankan beli di range 230 sampai 220, dan sama sekali ini BRMS nggak jebol dari support, dan hari ini dia udah konfirmasi breakout dari pola cup and handle yang kita proyeksikan minggu lalu. Hari ini dia confirm break dari cup and handle, volumenya gede ya. Perhatikan volume dia break hari ini, volumenya gede dan candlenya juga full candle Marubosu. Jadi ini menarik teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah beli sebelumnya, ini saham masih sangat layak buat kalian hold. Nah, kalau teman-teman baru mau entry, once dia koreksi ya, koreksi ke 256 sampai 246 ya, itu adalah area beli yang baru. Ya, once dia koreksi dengan volume yang kecil, di sini teman-teman bisa consider untuk beli.
250 sampai 240 itu adalah area beli yang baru buat BRMS. Kalau seandainya dia jebol 240, teman-teman yang udah entry di bawah, exit, set trailing stop. Buat teman-teman yang entry-nya di atas, jebol 240, cut loss. Oke, itu BRMS. Ini masih menarik. Tren dari saham ini juga masih bagus, ya, masih uptrend dan masih ada potensi untuk lanjut. Oke, kemudian ada Dewa, ya. Dewa juga hari ini menarik, teman-teman. Hari ini juga menarik. Dewa itu terakhir kali saya bahas, kalau nggak salah di sini, ya, 19 Agustus 2022. Baru-baru inilah saya bahas Dewa. Yang dimana waktu itu saya sarankan beli, ya, sedikit di sini, kemudian add banyak di area 68 sampai 65. Cut loss kalau jebol 65. Dan ya, ini dua candle nyentuh area beli, teman-teman, ya. Nyentuh lowest di 67. Jadi buat teman-teman yang maybe sempat beli di sini, congratulations, ya. Dewa ini masih ada potensi untuk lanjut, ya. Dewa ini salah satu sahamnya Bakri, ya. Saham-saham Bakri tahun ini itu menunjukkan kinerja yang positif, ya. Salah satunya yang naik pertama itu BRMS, kemudian NRG, dan yang masih kenceng itu Bumi. Nah, so kalau kita perhatikan pola ketiga saham itu, teman-teman, ya, baik itu BRMS, NRG maupun Bumi, di awal-awal kenaikan dia naiknya dikit-dikit, setik dua tik, ya. Setelah itu baru kencang, ya. Bumi pun seperti itu, ya. Bumi dari 50 ke 80 itu cuma naik setik dua tik, setelah berada di atas 100 barulah Bumi kencang. Nah, maybe saham ini juga akan seperti itu, ya, maybe, ya. Itu masih spekulasi, teman-teman, ya. Dan ada katalis positif di mana Dewa ini isunya, ya, katanya Dewa mau ragisu, dan kalau disetujui maybe Dewa bisa saja, ya, ditarik naik. Oke, itu untuk Dewa. Dewa menarik. Kalau teman-teman tertarik untuk beli, koreksi itu sama dengan beli, ya. Area belinya naik di 70 sampai 65 adalah area beli yang baru buat teman-teman yang tertarik untuk beli Dewa. Nah, kemudian kalau Bumi gimana? Kalau Bumi, ya, itu udah biarin aja, teman-teman, ya. Buat teman-teman yang udah punya, udah biarin aja selama dia masih naik, all. Buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya jangan FOMO, ya, jangan dikejar. Better kita cari saham-saham yang masih di bawah dan ada potensi untuk naik. Ya, salah satunya ini Dewa dan BRMS tadi, ya. Kalau Bumi itu udah kenceng. Kalau teman-teman FOMO di harga sekarang, ntar kalau dia turun itu berpotensi turunnya agak dalam, teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan anyway, selamat malam.